Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, perkenalkan saya Ari Vijayanti dari Universitas Negeri Semarang. Di sini kita akan belajar bersama mengenai hakikat perpajakan. Apa sih yang dimaksud dengan pajak? Apa fungsi pajak? Apa saja jenis-jenis pajak? Apa saja jenis pungutan lain selain pajak? Bagaimana tata cara perpajakan dan apa saja asas-asas perpajakan? Yuk simak video ini hingga selesai ya. Sebelum saya menyampaikan materi terkait hakikat perpajakan, terlebih dahulu saya akan menyampaikan tujuan pembelajaran yang hendak dicapai. Dengan mempelajari materi terkait hakikat perpajakan, peserta didik diharapkan mampu memahami pengertian pajak dan fungsi pajak. Yang kedua, peserta didik diharapkan mampu mengidentifikasikan jenis-jenis pajak dan jenis pungutan lain selain pajak. Yang ketiga, peserta didik diharapkan mampu mengidentifikasikan bagaimana tata cara perpajakan dan asas-asas perpajakan. Di sini saya menyediakan 4 gambar. Gambar yang pertama adalah gambar pembangunan sebuah jalan. Kemudian gambar yang kedua adalah gambar pembangunan gedung sekolah. Gambar yang ketiga adalah gambar pemberian bantuan sosial tunai. Dan gambar yang keempat adalah gambar pembayaran gaji pegawai negeri. Apa sih sebenarnya kaitan gambar-gambar tadi dengan materi hakikat perpajakan? Kaitan antara gambar-gambar tersebut dengan materi perpajakan yaitu yang mana sumber dana yang digunakan untuk kegiatan-kegiatan pada gambar tersebut itu berasal dari pajak. Jadi, berdasarkan ilustrasi tadi dapat kita simpulkan bahwa pajak merupakan sumber pendapatan negara yang mana nantinya akan digunakan untuk membiayai pengeluaran negara, termasuk di dalamnya ada pembuatan jalan, pembangunan gedung, sekolah, pemberian bantuan sosial tunai, pembayaran gaji pegawai negeri sipil, dan sebagainya. Setelah kita mengetahui definisi pajak, selanjutnya kita akan belajar mengenai fungsi pajak. Di sini terdapat 4 fungsi pajak, yaitu fungsi anggaran, fungsi mengatur, fungsi pemerataan pendapatan, dan fungsi stabilitas. Apa sih maksud dari keempat fungsi tadi? Yang pertama ada fungsi anggaran. Fungsi anggaran berarti pajak difungsikan sebagai sumber pendapatan negara yang mana nantinya akan dialokasikan untuk membiayai semua pengeluaran negara. Kemudian yang kedua ada fungsi mengatur. Fungsi mengatur berarti pajak dijadikan sebagai alat untuk mengatur kebijakan melalui kebijakan fiskal. Kemudian yang ketiga ada fungsi pemerataan pendapatan. Maksud dari fungsi pemerataan pendapatan yaitu pajak yang telah dipungut oleh pemerintah nantinya akan dikembalikan kepada masyarakat secara merata melalui pembangunan fasilitas publik. Kemudian yang keempat ada fungsi stabilitas. Maksud dari fungsi stabilitas ini yaitu dana yang berasal dari pajak itu nantinya akan digunakan untuk melakukan kebijakan yang berhubungan dengan stabilitas harga. Contohnya yaitu melalui pembatasan uang beredar, kemudian pemungutan pajak, dan sebagainya. Setelah kita memahami fungsi-fungsi pajak, selanjutnya kita akan belajar mengenai jenis-jenis pajak. Di sini terdapat beberapa jenis pajak berdasarkan 3 aspek. Yang pertama adalah berdasarkan lembaga pemungutan. Berdasarkan lembaga pemungutannya, pajak dibedakan menjadi 2, yaitu ada pajak pusat dan pajak daerah. Apa sih maksud dari pajak pusat? Pajak pusat adalah pajak yang dipungut oleh pemerintah pusat yang nantinya akan digunakan untuk membiayai semua pengeluaran pemerintah pusat. Kemudian yang kedua ada pajak daerah. Apa sih maksud dari pajak daerah? Pajak daerah adalah pajak yang dipungut oleh pemerintah daerah yang mana nantinya akan dialokasikan untuk membiayai semua pengeluaran daerah. Kemudian yang berikutnya ada pajak berdasarkan cara pungutan. Berdasarkan cara pungutannya, pajak dibedakan menjadi 2, yaitu ada pajak langsung dan pajak tidak langsung. Apa sih maksud dari pajak langsung? Pajak langsung merupakan pajak yang dipungut secara langsung kepada wajib pajak, seperti pajak penghasilan dan sebagainya. Kemudian yang kedua ada pajak tidak langsung. Apa sih maksud dari pajak tidak langsung? Maksud dari pajak tidak langsung yaitu pajak yang secara tidak langsung dipungut oleh pemerintah kepada wajib pajak. Contohnya adalah PPN.
atau pajak pertambahan nilai. Kemudian yang berikutnya ada jenis pajak berdasarkan sifat pungutannya. Dibedakan menjadi dua, yaitu ada pajak subjektif dan pajak objektif. Apa sih maksud dari pajak subjektif? Maksud dari pajak subjektif adalah besarnya pajak dipungut berdasarkan kemampuan dari wajib pajak. Misalnya adalah pajak penghasilan, yang mana besarnya pajak itu berdasarkan dengan penghasilan neto dari wajib pajak tersebut, kemudian dikurangi oleh PTKP baru dikalikan dengan tarif pajaknya. Kemudian yang berikutnya ada pajak objektif. Maksud dari pajak objektif adalah besarnya pajak itu berdasarkan objek pajaknya. Misalnya adalah pajak pertambahan nilai dan PPNBM. Jadi besarnya pajak itu berdasarkan besarnya objek pajak. Jadi semakin mahal objek pajak, besarnya pajak yang akan dipungut itu semakin besar. Setelah kita memahami jenis-jenis pajak, selanjutnya kita akan belajar mengenai jenis-jenis pungutan selain pajak. Di sini terdapat 4 jenis pungutan selain pajak. Yang pertama yaitu bea materai. Yang kedua ada bea masuk dan keluar. Kemudian yang ketiga ada cukai dan yang keempat ada retribusi. Bea materai merupakan pungutan yang dikenakan atas dokumen dengan menggunakan benda yang disebut sebagai materai. Kemudian yang kedua ada bea masuk dan keluar. Bea masuk merupakan pungutan atas barang yang dimasukkan ke dalam daerah pabean. Kemudian bea keluar merupakan pungutan atas barang yang dikeluarkan dari daerah pabean. Yang selanjutnya ada cukai. Cukai merupakan pungutan atas barang tertentu yang sudah ditetapkan masing-masing jenis barang tertentu. Kemudian yang keempat ada retribusi. Retribusi merupakan pungutan yang dikenakan sehubungan dengan suatu jasa atau fasilitas yang diberikan secara langsung oleh pemerintah kepada masyarakat. Contohnya yaitu jasa parkir. Setelah kita memahami jenis pungutan selain pajak, di sini kita akan belajar mengenai tata cara perpajakan. Yang pertama yaitu cara pemungutan pajak. Cara pemungutan pajak ini dibagi menjadi 3. Yang pertama adalah stelsel nyata atau real stelsel. Yang kedua ada stelsel anggaran atau fiktif stelsel. Dan yang ketiga ada stelsel campuran. Stelsel nyata atau real stelsel merupakan perhitungan besarnya pajak yang didasarkan pada objek pajak dan biasanya dilakukan pada akhir tahun pajak. Kemudian yang kedua ada stelsel anggaran atau fiktif stelsel. Stelsel anggaran ini perhitungannya didasarkan pada suatu anggapan tertentu yang ada di dalam undang-undang. Kemudian yang ketiga adalah stelsel campuran. Stelsel campuran ini merupakan perpaduan antara stelsel nyata dan stelsel anggaran. Jadi pada awal tahun pajak biasanya dilakukan perhitungan yang didasarkan pada anggapan yang ada di dalam undang-undang. Kemudian pada akhir tahun pajak akan disesuaikan. Jadi pada akhir tahun pajak kita akan mengetahui besarnya pajak yang sesungguhnya. Selanjutnya adalah sistem pemungutan pajak. Di sini terdapat 3 sistem pemungutan pajak. Yang pertama yaitu Official Assessment System. Yang kedua adalah Self-Assessment System. Dan yang ketiga adalah Withholding Tax System. Apa sih maksud dari ketiga sistem tersebut? Official Assessment System merupakan kewenangan perhitungan besarnya pajak yang berada di tangan aparat perpajakan. Kemudian yang kedua adalah Self-Assessment System. Self-Assessment System merupakan kewenangan perhitungan besarnya pajak yang dilakukan secara mandiri oleh wajib pajak. Kemudian yang ketiga adalah Withholding Tax System. Penentuan besarnya pajak dilakukan oleh pihak ketiga. Misalnya, ketika kita bekerja pada perusahaan A, maka penentuan besarnya pajak itu dilakukan oleh perusahaan A. Selanjutnya adalah syarat pemungutan pajak. Di sini terdapat 5 syarat pemungutan pajak. Yang pertama yaitu syarat keadilan. Syarat keadilan merupakan pengenaan pajak yang harus adil sesuai dengan kemampuan dari wajib pajak itu sendiri. Kemudian yang kedua adalah syarat yuridis. Syarat yuridis maksudnya perpajakan harus didasarkan pada dasar hukum tertentu. Jadi dalam hal ini perpajakan memiliki perlindungan hukum.
Kemudian yang ketiga adalah syarat ekonomis. Maksud dari syarat ekonomis yaitu pajak harus bisa menjaga keseimbangan kehidupan ekonomi dan tidak boleh mengganggu kelangsungan produksi maupun perdagangan. Kemudian yang keempat adalah syarat finansial. Maksud dari syarat finansial adalah pemungutan pajak harus efisien dan biaya pemungutan pajak harus bisa ditekan. Kemudian yang kelima atau yang terakhir adalah sederhana. Jadi, pemungutan pajak harus sederhana agar memudahkan dan mendorong masyarakat dalam memenuhi kewajibannya untuk membayar pajak. Selanjutnya adalah asas-asas pemungutan pajak. Di sini terdapat 3 asas pemungutan pajak. Yang pertama adalah asas domisili atau kependudukan, yang kedua adalah asas sumber, dan yang ketiga adalah asas kebangsaan. Asas domisili atau kependudukan adalah negara berhak untuk mengenakan pajak atas seluruh penghasilan wajib pajak di wilayahnya, baik dari dalam negeri maupun dari luar negeri. Asas ini berlaku untuk wajib pajak dalam negeri. Kemudian yang kedua adalah asas sumber. Maksud dari asas sumber adalah negara berhak untuk mengenakan pajak atas penghasilan yang bersumber dari wilayahnya tanpa memperhatikan domisili atau tempat tinggal dari wajib pajak tersebut. Kemudian yang ketiga adalah asas kebangsaan. Asas kebangsaan ini merupakan gabungan antara asas domisili dan asas sumber dengan konsep pengenaan pajak atas worldwide income. Nah, demikian materi pembelajaran terkait hakikat perpajakan. Cukup mudah bukan? Nah, di sini saya memiliki satu pertanyaan, yang mana pertanyaannya yaitu, apa perbedaan antara stelsel nyata dan stelsel anggaran? Tulis jawabannya di kolom komentar. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semangat belajar!